Untuk pecahan biasa, bentuknya adalah A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Dan untuk pecahan campuran, bentuknya adalah A, B per C dengan C-nya tidak sama dengan 0. Sekarang kita akan memulai pembagian pecahan antara pecahan biasa dan pecahan biasa. Untuk melakukan pembagian pecahan, kita harus melakukan atau merubah ke bentuk perkalian. Contoh, A per B kita bagi dengan C per D. Nah, bentuk ini kita harus rubah ke bentuk perkalian. Untuk merubah ke bentuk perkalian, caranya untuk yang sebelah kiri atau A per B-nya, ini adalah tetap. Jadi tetap. Baginya kita rubah ke bentuk perkalian. Karena sudah berubah ke bentuk perkalian, jadi yang setelah tanda bagi atau yang sebelah kanannya kita balik. Jadi D per C, yang ini kita balik. Maka hasilnya sama dengan A dikali dengan D per B dikali C. Jadi intinya dalam pembagian pecahan itu harus dirubah ke dalam bentuk perkalian. Caranya tetap kali balik. Kita akan memulai pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli atau bulat. Kita lihat contohnya. 3 per 8 kita bagi dengan 6. Sama dengan. Kita jawab ya. 3 per 8 kita bagi dulu dengan 6. Nah, yang ini harus kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Caranya tetap kali balik. Nah, kita lihat di bawah 6 ternyata ada angkanya yaitu 1. Ingat kalau bilangan asli, bilangan bulat itu per 1 pecahannya itu. Jadi 6 per 1 hasilnya adalah 6. Ya. Jadi kita balik 6 per 1 jadi 1 per 6. Hasilnya sama dengan, nah, kita coret-coret lagi ya. Di sini yang bisa kita coret adalah 3 dan 6. Kita coret, kita bagi dua-duanya, kita bagi berapa? Ya, kita bagi 3. Kita coret, coret. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, setelah ini baru kita kalikan seperti perkalian yang kemarin kita bahas. 1 kita kali dengan 1 hasilnya adalah 1. 8 kita kali dengan 2 hasilnya adalah 16. Jadi ini udah sederhana ya, 1 per 16. Jadi untuk 3 per 8 dibagi 6 hasilnya adalah 1 per 16. Sekarang kita ambil contoh pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. 5 per 9 kita bagi dengan 1 per 6. Sama dengan, kita jawab ya, 5 per 9 kita bagi dengan 1 per 6. Nah, seperti biasa dan harus ini kita rubah ke bentuk perkalian. Caranya tetap kali balik.
Jadi 1/6 kita balik jadi 6/1. Sama dengan, nah sekarang kita coret-coret lagi ya. 5 dan 1 tidak bisa dicoret, 9 dan 6 bisa ya. Kita coret tapi jangan dibagi 6 ya. Tapi kita coret, dua-duanya kita bagi 3. 9 coret dan 6. Kita bagi 3. 9 kita bagi 3, hasilnya adalah 3. 6 kita bagi 3, hasilnya adalah 2. Setelah itu baru kita kalikan lagi ya. 5 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 10. 3 dikali 1 adalah 3. Nah, kita lihat hasilnya 10/3, tapi ini belum selesai. Kita lihat di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi harus kita rubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya kita bagi ya, 10 kita bagi 3. Jadi hasilnya adalah 3 1/3. Untuk merubah pecahan, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mulai bagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kita ambil contoh di sini. 7/12 kita bagi dengan 2 1/3. Kita jawab 7/12 kita bagi dengan, nah untuk di sini pecahan campuran harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi untuk 2 1/3, 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Jadi kita bagi dengan 7/3. Nah setelah ke dalam bentuk seperti ini, kita ubah ke bentuk perkalian. Caranya tetap kali balik 3/7 ya. Jadi 7/3 kita balik jadi 3/7 sama dengan, nah supaya lebih mudah kita coret-coret lagi ya. 7 dengan 7 bisa kita coret, 12 dengan 3 juga kita bisa coret. Jadi boleh kita coret dulu yang 12 dan 3. Kita bagi 3 dua-duanya. 12 kita bagi 3, hasilnya adalah 4. 3 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1. 7 dengan 7 kita coret, kita bagi 7 ya. Hasilnya adalah 1. 7 dibagi 7 lagi, hasilnya adalah 1. Sesudah ini kita tinggal kalikan. 1 kita kali 1, hasilnya adalah 1. 4 kita kali dengan 1, hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya 1/4. Untuk 7/12 dibagi 2 1/3, hasilnya adalah 1/4. Sekarang kita akan mengambil contoh pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita ambil contoh di sini 3 2/5 kita bagi dengan 2 5/6. Untuk pecahan campuran harus dirubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Untuk 3 2/5 pecahan biasanya adalah 3 kali 5 dulu, 15, tambah 2, 17, bawahnya tetap 5. Jadi 17/5. Kita bagi dengan 2 5/6. Ubah lagi ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 6, 12, tambah 5. Jadi 17/6. Setelah seperti ini, kita ubah ke bentuk perkalian. Caranya tetap 17/5. Baginya jadi kali dan dibalik. Jadi 17/6-nya kita balik jadi 6/17. Hasilnya sama dengan, nah untuk ini kita lihat di sini ada yang bisa kita coret ya.
5 dan 6 tidak bisa, 17 dengan 17 bisa kita coret. Kita bagi 17. Hasilnya 17 dibagi 17, 1 dan 1 lagi. Nah, sesudah ini baru kita kalikan lagi ya. 1 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 6. 5 dikali 1, hasilnya adalah 5. Nah, kita lihat di sini, pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka dari itu kita harus rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Kita tinggal bagi ya, hasilnya taruh di atas. Jadi, untuk 6/5, pecahan campurannya adalah 1/5. Jadi, untuk 3 2/5 dibagi 2, 5/6, hasilnya adalah 1/5. Sekarang kita akan ke pembagian 3 buah pecahan. Contohnya, 5/8 dibagi 1 3/6 dibagi 1 2/3. Berapa ya? Kita jawab. Nah, 5/8 kita bagi dengan 1 3/6-nya kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berapa? Ya, betul ya. Hasilnya adalah 9/6. Kita bagi lagi. Nah, 1 2/3-nya kita rubah juga ke dalam bentuk pecahan biasa. Berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah 5/3. Nah, sesudah seperti ini, kita harus ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi di sini 5/8-nya tetap kali balik. Jadi 9/6 balik jadi 6/9. Karena dibagi lagi, kita ubah lagi ke kali lagi. Kali, nah 5/3 balik jadi 3/5. Ya, sama dengan berapa ya? Nah, sesudah ini bisa kalian langsung kalikan sebenarnya, tapi kan nanti harus disederhanakan lagi. Nah, tapi untuk lebih enaknya kita coret-coret lagi ya. Di sini yang bisa kita coret 8 dan 6 bisa ya. 9 dan 3 bisa, 5 dan 5 bisa ya. Sekarang kita coret dulu 8 dan 6 dulu ya. Kita bagi 2. Coret, coret. Kita bagi 2 ya. 8 kita bagi 2 hasilnya adalah 4. 6 kita bagi 2 hasilnya adalah 3. Sesudah ini kita coret 5 dan 5 ya. 5 dan 5. Kita coret 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5 lagi adalah 1. Nah, yang akan kita coret lagi adalah 9 dan 3. 9 dan 3 kita coret. Dibagi 3 ya. 9 bagi 3 adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, sekarang kita kalikan ya. 1 kita kali dengan 3, hasilnya 3. 3 kita kali lagi dengan 1, hasilnya adalah 3. Sekarang yang bawahnya ya, yang penyebutnya. 4 kita kali dengan 3, hasilnya 12. 12 kita kali lagi dengan 1, hasilnya adalah 12. Nah, ini masih belum sederhana ya. Kenapa? Harusnya ini yang 3 yang ini, yang atas, yang 6/9 ini bisa dicoret sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Kita sederhanakan, dua-duanya kita bagi 3 ya. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jadi hasilnya adalah yang paling sederhana 1/4. Jadi untuk 5/8 dibagi 1 3/6 dibagi 1 2/3 hasilnya adalah 1/4. Sekian untuk pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang dijelaskan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.